Hai Sobatpedia, apa kabar semuanya? Tentunya sehat bukan? Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi fantasi yang berjudul Xia Legend of Dedication. Film ini diangkat dari kisah legenda mitologi Cina yang menceritakan seorang dewa perang yang harus bertarung dengan iblis rubah ekor 9 atau QB untuk menyelamatkan dunia. Untuk sobat yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan dunia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Zhou. Namun dia bertindak dengan sangat ceroboh. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh siluman rubah dengan menyamar menjadi seorang putri bangsawan. Di saat akan menikah dengannya, siluman rubah sendiri adalah iblis yang sangat kuat. Dia lalu mengambil alih kerajaan dan membuat dunia dalam keadaan terpuruk istana untuk kemudian memerintahkan Jiang Xia sang dewa perang untuk turun ke bumi untuk menghentikan si iblis QB. Kemudian terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka yang membuat dunia porak-poranda dan pada akhirnya dia berhasil menyegel QB dan membawanya ke istana langit Jungsu. Setelah semuanya berakhir, Jiang Xia kemudian dipanggil kembali ke istana langit Jinsu. Sang guru agung yang bernama Master Ten memerintahkan dia untuk membunuh iblis QB itu. Beberapa saat kemudian si iblis QB itu dibawa ke hadapan para dewa Kuuil. Namun tiba-tiba Jiang masuk ke dalam ilusi iblis QB. Dia menunjukkan kepada Jiang seorang gadis muda yang tertidur sedang berada di dalam dirinya. Kemudian Master Ten langsung menyadarkannya dan memperingatkan Jiang untuk berhati-hati dengan ilusi yang dibuatnya. Dia lalu menyuruh Jiang untuk segera membunuhnya. Jiang lalu memulai ritualnya, dan kemudian sebuah pedang suci jatuh dari surga untuk membunuh si iblis QB. Tapi si iblis QB dengan sisa tenaganya, melepaskan seluruh kekuatan ilusinya. Jiang kembali melihat gadis muda itu dan kali ini dia meminta tolong kepada Jiang. Jiang berpikir kalau si iblis QB mati, maka gadis itu juga akan mati bersamanya. Jiang yang tidak tega berusaha mengikuti kata hatinya. Dia kemudian mencoba melepaskan gadis muda itu dari tubuh si iblis QB sesaat sebelum pedang suci menebasnya. Scene kemudian berganti. 10 tahun sudah berlalu, Jiang terlihat sudah berada di bumi seperti manusia biasa. Ternyata sebelumnya dia sudah dihukum dan kekuatannya sudah disegel oleh Master Ten. Dia diperintahkan untuk berlatih lagi dan berhenti terobsesi dengan ilusi siluman rubah. Di bumi, yang ditemani oleh seorang dewa macan, yang ditugaskan untuk mendampingi dirinya, dia bernama Gombao, yang juga mempunyai seekor hewan terbang bernama Si Bu Xiao. Si Bu Xiao merupakan hewan legendaris yang selalu mendampingi Jiang di saat berperang. Gombao sendiri sangat kesal kepada Jiang karena dia tidak berniat lagi untuk kembali ke istana Jungsu. Dia kerap memperingatinya akan kesalahan yang sudah dibuatnya, namun Jiang terlihat seakan tidak memperdulikannya lagi. Scene lalu berganti. Kita akan dibawa ke sebuah bar yang penuh dengan manusia dan para siluman. Tempat itu sangat kacau. Sampai tiba-tiba Jiang masuk ke dalam tempat itu. Mereka semua terdiam ketika melihat kedatangan Jiang. Jiang ternyata sudah dikenal di seluruh dunia sebagai dewa gagal yang sudah dihukum. Mereka kemudian mengolok-olok dirinya. Sesaat kemudian seorang gadis muda dengan kerudung merah kemudian masuk ke dalam bar itu. Dia bernama Xiao Jio Sang. Melihat ada orang asing yang datang, mereka mencoba menahannya, namun Jio malah mengajar mereka. Perlahan-lahan Jiang melihat Jio dan ternyata dia sangat mirip dengan gadis muda yang dilihatnya di dalam tubuh si iblis QB sebelumnya. Kepada mereka semua Jio mengatakan akan memberikan koin emasnya jika mereka memberitahukan di mana dia bisa menemukan bunga hitam. Si pemilik bar kemudian mengatakan kalau bunga itu terdapat di Gunung Yodusan. Dia kemudian menunjukkan sebuah peta ke sana dan menjelaskan kalau gunung itu sudah dihantui oleh iblis rubah. Mendengar itu semua yang ada di situ sangat terkejut, karena mereka berpikir kalau si iblis rubah sudah mati. Di saat yang bersamaan seseorang mencoba mengambil koin emas milik Jio. Beruntung Jiang membantunya, namun hal itu malah membuat Jio ketahuan kalau tasnya hanya berisi bongkahan batu. Tak punya pilihan lagi, Jio dengan cepat mengambil peta itu dan berusaha melarikan diri. Kekacauan pun terjadi di tempat itu sampai membuat peta yang dipegang oleh Jio terjatuh. Si Bas Haiao yang melihatnya malah memakannya.
mereka berusaha menangkap Jio sampai sesaat kemudian kerudung yang dipakai oleh Jio terlepas dan ternyata dia adalah seorang siluman rubah dan mereka semua sangat terkejut. Begitu juga dengan Jiang yang tidak menduganya. Jio kemudian pergi melarikan diri, mereka semua mengejarnya. Begitu juga dengan Jiang hingga sampailah mereka di pembatas tempat itu dengan dunia luar yang penuh dengan kegelapan. Namun Jio berhasil kabur dan dia hanya mendapatkan potongan kerudungnya. Gombau kemudian datang dan memperingatkan untuk tidak keluar, tapi Jiang yang ingin mencari tahu siapa gadis itu bersikeras keluar dan pergi mengejarnya. Singkat cerita, Jiang berhasil menemukan dan menangkap Jio. Jiang melihat sebuah gelang iblis QB terpasang di kaki Jio. Dia lantas bertanya apa hubungan antara Jio dan iblis QB. Namun Jio kembali lagi berusaha melarikan diri. Tiba-tiba dari dalam kegelapan iblis para siluman rubah datang dan menangkapnya. Beruntung Jiang dengan sisa kekuatan masih bisa menyelamatkan Jio. Jio mengatakan kalau para makhluk itu selalu datang mengganggunya di saat dia terbangun. Dan semenjak dia terbangun juga tidak mengingat apa-apa lagi. Satu hal yang diingatnya kalau ayahnya sedang menunggunya di Gunung Yodusan. Jio juga bersikeras mengatakan kalau dia adalah seorang manusia. Lagi-lagi di sini Jiang sangat bimbang dengan hatinya dan hampir membunuhnya. Namun dia berubah pikiran. Jiang kemudian mengajaknya untuk pergi bersama-sama ke Gunung Yodusan. Di perjalanan Jio berusaha sesekali mencuri peta itu dari Jiang, namun usahanya selalu gagal. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah desa yang sudah hancur dan penuh dengan lonceng angin. Tiba-tiba seekor monster yang penuh dengan roh kegelapan kemudian muncul. Monster itu kemudian berusaha menyerang mereka. Jiang menyuruh Jio dan si Bu Xiao untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara dia akan menahannya, namun Jio dan si Bu Xiao malah kembali untuk membantu Jiang. Monster itu akhirnya berhasil mereka hentikan dengan mesin angin yang mereka dapat sebelumnya. Lonceng angin itu ternyata dapat membimbing para roh itu kembali ke alamnya. Jiang mengatakan kalau mereka adalah para roh dari korban perang antara dirinya dengan si iblis QB 10 tahun yang lalu, di mana mereka dulu tak bisa kembali kepada keluarganya. Di saat tertidur dia bermimpi akan dirinya. Jiang terbangun di sebuah tempat yang sudah hancur. Jiang melihat seorang wanita dan memberikannya sepotong makanan. Namun orang-orang kemudian berdatangan dan hendak membunuhnya. Sesaat kemudian Jio kemudian terbangun. Dia mengatakan kalau dia bermimpi hal yang sama setiap malamnya dan tidak mengingat apapun setelah kejadian itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di Gunung Yodusan. Dan betul saja terdapat banyak bunga hitam di tempat itu. Namun seseorang tiba-tiba datang. Ternyata dia adalah Gombau yang berhasil menyusul mereka. Dia sangat marah kepada Jiang dan berusaha mengajaknya untuk pulang. Tapi Jiang bersikeras menolaknya. Karena kesal, Gombau kemudian menyerang Jio dan mengatakan kalau semua karena ulahnya. Dia berusaha melarikan diri sampai kemudian seseorang menangkapnya. Ternyata dia adalah Raja Jo di awal cerita yang sudah menjadi jahat dan gila karena ditinggal kekasihnya. Dia sangat terkejut melihat gelang yang terpasang di kaki Jio, namun tidak mengenali siapa Jio. Dia mengatakan kalau itu bukanlah sebuah gelang, melainkan sebuah kunci yang dapat menggabungkan dua jiwa bersama, dan itu juga yang sudah menyegel kekasihnya. Dia mencoba melepaskan namun gelang itu sudah tersegel. Sesaat kemudian sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba si iblis QB kemudian muncul, namun dia tidak dalam keadaan sempurna. Karena sebagian kekuatannya masih terkunci di dalam tubuh Jio. Gombau sangat terkejut, karena dia berpikir si iblis QB sebelumnya sudah mati. Mereka kemudian bertarung melawan si iblis QB. Namun iblis QB masih terlalu kuat bagi mereka. Di sini si iblis QB kemudian memberitahukan kebenaran tentang siapa Jio sebenarnya. Ternyata Jio dulunya merupakan seorang putri bangsawan bernama Sudayi. Dia kemudian dijodohkan dan akan dinikahkan dengan raja yang sudah gila tadi. Namun saat di perjalanan akan menikah si iblis QB datang dan masuk ke dalam tubuhnya, kemudian mencoba mengambil semua kekuatan yang ada di dalam tubuh Jio. Jiang dan Gombau berusaha menghentikannya, namun lagi-lagi mereka masih belum sanggup menghadapinya. Beruntung si Bas Haiao yang sudah berubah wujud berhasil membantu mereka melarikan diri. Namun sayangnya si Busi yang terluka setelah menahan serangan iblis QB di perjalanan dia akhirnya terjatuh. Jiang berusaha mengobati lukanya, namun usahanya sia-sia. Si Busi pun akhirnya mati dan rohnya kembali ke langit.
Di tempat lain terlihat si iblis Kyuubi melampiaskan kemarahannya kepada Raja Jo. Dia membunuhnya dengan menjatuhkan dari atas tebing. Kembali lagi bersama Jio, terlihat Jio sudah semakin melemah. Jiang dan Gombao sangat bingung karena ternyata kunci gelang yang ada di kaki Jio dibuat oleh guru mereka, yaitu Master Ten. Jiang berniat pergi ke Istana Langit untuk menemui Master Ten dan menanyakan kebenaran dari semua itu. Namun Jiang sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Gombao kemudian memberikan kekuatannya dan membuka tangga langit menuju Istana Jinsu. Akhirnya Jiang berhasil naik ke Istana Langit Jinsu. Di sana dia bertemu dengan Master Ten. Di tempat itu Jiang tersadar akan kesalahannya yang mengakibatkan peperangan dan banyak korban di dunia. Sang guru lalu mengatakan kalau reinkarnasi adalah satu-satunya cara melepaskan Jio dari si iblis Kyuubi. Singkat cerita, Jiang kembali ke dunia. Jiang dan Gombao pergi membawa Jio ke gerbang reinkarnasi. Namun dari belakang mereka si iblis Kyuubi sudah datang menyusul. Gombao kemudian menyuruh Jiang untuk pergi membawa Jio, sementara dia yang akan menghadapi si iblis Kyuubi. Sesaat kemudian Jiang dan Jio sudah sampai di gerbang reinkarnasi. Perlahan-lahan Jio kemudian berjalan masuk ke dalam gerbang dan berpisah dengan Jiang. Namun lagi-lagi si iblis Kyuubi berhasil menyusul karena sudah mengalahkan Gombao, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Jiang tidak berdaya dibuatnya. Si iblis Kyuubi kemudian berusaha menghancurkan gerbang reinkarnasi itu dan berniat membawa Jio kembali, dan akhirnya gerbang itu berhasil dihancurkannya. Di saat yang bersamaan semua kekuatan jahat yang ada di dalam tubuh Jio kemudian keluar. Si iblis Kyuubi kemudian memberitahukan satu fakta yang tidak diduga oleh Jiang. Dia mengatakan kalau dalang dari semua itu adalah Master Ten. Beberapa tahun yang lalu Master Ten berjanji akan mengangkat siluman iblis Kyuubi di Istana Langit dan menjadikannya dewa, tapi dengan syarat dia harus memulai peperangan di bumi dan masuk ke dalam tubuh seorang manusia. Namun Master Ten malah mengkhianatinya dan membuat siluman Kyuubi dan seluruh klannya menjadi kambing hitam, dan dialah yang sudah menyegel Jio dengan dirinya. Namun dia tidak memberitahu tujuan Master Ten melakukannya. Dengan seluruh kekuatannya si iblis Kyuubi kemudian hendak menyerang Istana Langit Jinsu. Dari langit terlihat dijatuhkan sebuah pedang suci untuk menghentikan si iblis Kyuubi. Melihat itu Jiang berusaha mengeluarkan Jio yang terjebak di antara para roh. Namun dia tidak sanggup menggapai dan akhirnya terjatuh. Namun sesaat kemudian, sesuatu kemudian terjadi. Jiang kembali menjadi dewa dan kekuatannya sudah pulih. Dengan cepat Jiang langsung mencabut. Namun pedang suci itu secara bersamaan mengenai mereka. Jio dan si iblis Kyuubi akhirnya mati bersama-sama. Sementara Jiang berhasil mendapatkan potongan kerudung milik Jio, para roh akhirnya berubah menjadi seekor burung dan terbang ke langit. Sesaat kemudian tangga menuju Istana Langit Jinsu kemudian terbuka. Perlahan-lahan Jiang berjalan naik ke atasnya. Terlihat Master Ten dan para dewa sudah menunggu di sana. Namun secara tiba-tiba Jiang mengeluarkan seluruh kekuatan dan menghancurkan tempat itu. Tangga langit juga ikut hancur dibuatnya. Itu dilakukannya karena dia sudah mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Master Ten kepadanya selama ini. Sin kemudian berganti. Master Ten sudah dihukum oleh surga dan dikurung di penjara para dewa. Dunia juga sudah kembali dalam keadaan damai. Gombao juga sudah menjalani kehidupannya seperti manusia di bumi. Setiap orang di bumi dilarang untuk menyebut nama Master Ten. Terlihat juga si Bu Xiao yang sudah bereinkarnasi berubah menjadi seekor anjing kecil. Dia terlihat mengikuti seorang gadis kecil yang sedang bersama dengan ayahnya. Dan sepertinya itu adalah Jio yang sudah bereinkarnasi. Di akhir film terlihat Jiang dianggap sebagai manusia biasa di bumi. Dia sedang mempersiapkan acara makan malam bersama di rumahnya. Dari beberapa tamu yang hadir terlihat seorang bocah songong yang hadir di rumahnya. Dia adalah Neja. Setelah itu di saat tertidur Jiang terlihat selalu gelisah. Dia kemudian berlari dan pergi menemui Naza. Dan saat bertemu dengan Neza, Jiang hanya membersihkan sisa makanan yang ada di mulutnya. Itu dilakukannya berulang kali sampai mulutnya benar-benar bersih. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Seperti biasanya, kalau teman-teman suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.